Peringatan, podcast kali ini membahas tema kekerasan seksual yang mungkin dapat membangkitkan trauma masa lalu bagi sebagian orang. Jika kamu memiliki trauma akan hal tersebut, silakan untuk tidak melanjutkan mendengarkan podcast ini. Sum Kuning. Bagi kalian yang lahir tahun 90-an atau 2000-an mungkin asing dengan nama itu, atau malah menganggapnya sebagai nama yang aneh, Sum Kuning. Tapi enggak dengan generasi yang hidup di era tahun 1970-an. Sum Kuning adalah nama seorang perempuan asal Yogyakarta yang menjadi korban penculikan dan pemerkosaan. Tapi kasusnya mandek dan sampai hari ini pelakunya belum terungkap. Ya, pelakunya lebih dari satu orang. Kasus Sum Kuning ini saat itu menjadi perbincangan warga Jogja hingga ke level nasional. Karena berita tentang Sum Kuning ini menjadi headline di berbagai media massa nasional. Publik saat itu berharap para pelaku segera tertangkap dan Sum Kuning bisa mendapatkan keadilan. Tapi bukan keadilan yang didapat. Yang terjadi justru drama menuntut balik Sum Kuning. Drama seorang tukang bakso yang tiba-tiba dipaksa mengaku sebagai pelaku. Sampai drama konyol berupa tuduhan kepada korban kalau korban ini anggota organisasi yang dekat dengan PKI. Konon kasus Sum Kuning ini dibiarkan menjadi misteri karena pelakunya adalah anak-anak pejabat, anak-anak orang penting. Lalu bagaimana sikap aparat sendiri? Benarkah Sum Kuning dibungkam atas dasar perintah dari Soeharto? Sebagaimana kesaksian Jenderal Hugeng, Kapolri saat itu. Ya, polisi yang legendaris itu. Simak selengkapnya di Persami episode kali ini. Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Perkenalkan, namaku Sumarijem. Sehari-hari aku biasa dipanggil Sum Kuning. Dan ini adalah kisah yang aku alami pada bulan September tahun 1970. Aku perempuan biasa yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Bapakku bernama Sudirejo. Kami lahir, tinggal, dan mencari pekerjaan di Yogyakarta. Sebagai anak pertama, aku juga menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari aku membawa 200 butir telur ayam kampung untuk dijual di daerah sekitaran kota. Aku bersyukur karena punya cukup banyak pelanggan. Ada yang tinggal di Kota Baru, Bumijo, Suryo Brantan, sampai ke Ngasem, Patuk, dan Tegal Mulyo. Kalian yang tinggal di Jogja pasti tahu daerah-daerah itu. Tanggal 21 September 1970. Aku baru aja menyelesaikan transaksi di daerah Ngampilan. Nggak begitu jauh dari Malioboro. Hari udah malam. Udah nggak ada bus yang lewat karena terakhir beroperasi pada pukul 5 sore. Aku terpaksa berjalan ke arah utara, lalu belok kanan lewat jalan Patuk, kemudian menuju jalan Ngupasan. Angkutan lain yang biasanya ke arah Godean nggak datang-datang. Aku adalah seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian pada waktu malam. Maka wajar jika sepanjang perjalanan aku merasa was-was. Aku kira semua itu cuma kekhawatiran di dalam pikiranku saja. Namun ketika melintasi di timur asrama polisi Patuk, kekhawatiran ini benar-benar menjadi kenyataan. Sebuah mobil jeep tiba-tiba menyalip dari jarak dekat. Hampir menyerempet tubuhku. Mobil itu langsung berhenti. Aku kemudian melihat beberapa pemuda keluar dari mobil itu dan menghampiriku dengan gerakan cepat. Dalam kondisi kaget, belum memahami apa yang sedang terjadi, tiba-tiba kedua tanganku ditarik oleh mereka. Aku dimasukkan secara paksa ke dalam mobil, dan mobil pun berjalan kembali. Aku berusaha untuk melawan sekuat tenaga, tapi aku kalah. Aku berhadapan dengan beberapa pria yang dari sorot matanya terlihat nafsu yang membara. Aku hampir gak bisa membedakan mereka dengan sekumpulan binatang buas. Aku ingat, mobil bergerak mengitari jalan Diponegoro, lalu menuju Bumijo. Aku juga ingat, mobil melintas jalan Magelang karena sempat tergoncang saat melewati bekas rel kereta api.
Aku benar-benar gak berdaya. Seorang pelaku sempat mengancamku dengan sebilah pisau belati. Lainnya membiusku hingga aku gak sadarkan diri. Tapi aku masih ingat, mereka menyingkap kain panjang aku kenakan sebagai bawahan, lalu memperkosaku secara bergiliran. Sakit, nyeri, perih. Air mataku tiba-tiba mengalir. Hatiku terasa luar biasa sakit. Hanya saja, aku gak bisa meluapkan emosiku saat itu juga. Tubuhku masih terbius obat. Energiku juga tersedot habis, entah kemana. Mau tahu bagian yang tak kalah menyedihkan? Para pelaku juga mencuri uang hasil jualanku. Rp4.650. Mungkin jumlah yang gak seberapa. Tapi itu uang hasil keringatku untuk menyambung hidup keluargaku. Kejadian itu berakhir ketika para pelaku menghentikan mobilnya di tepi jalan Wates Purworejo. Mereka membuangku di sana, sendirian. Pikiranku masih linglung, tubuhku masih terasa sakit dan sempoyongan. Aku ingat, kondisi saat itu masih malam, tapi aku gak tahu pukul berapa. Aku memilih untuk menunggu sambil mengumpulkan tenaga. Setelah hari agak terang dan orang mulai berlalu lalang, aku mulai bangkit untuk mencari pertolongan. Aku mencegat seorang supir becak, membayarnya dengan sisa uang Rp100 yang masih aku simpan, dan bergegas menuju ke rumah seorang pelangganku di daerah Bumijo. Kasus pemerkosaan Sum Kuning ini langsung diketahui masyarakat karena sebuah kebetulan. Pagi itu Sum Kuning meminta tolong ke salah satu pelanggannya yang bernama Nyonya Sulardi. Nyonya Sulardi ini punya tetangga yang juga seorang wartawan koran Minggu Pagi bernama Tut Sugiarto. Mendengar kisah Sum Kuning, Tut langsung menuliskan sebagai sebuah berita. Ia juga bergegas mengabari rekannya yang juga bertugas sebagai wartawan untuk koran Kedaulatan Rakyat. Publik marah. Publik marah tidak hanya karena kekejaman si pelaku, tapi juga karena pada saat kejadian Sum Kuning baru berusia 17 tahun. Mereka menuntut agar kasus Sum Kuning ini diusut tuntas. Para pelakunya ditangkap lalu diberi hukuman seberat-beratnya. Alih-alih mendapat keadilan, masyarakat justru disuguhi drama-drama yang konyol yang makin merugikan posisi Sum Kuning. Misal, beberapa hari setelah kejadian, Sum Kuning justru ditahan polisi setelah ia keluar dari rumah sakit. Dasarnya, Sum dituduh polisi karena telah memberikan keterangan palsu. Ini aneh, sebab hasil visum menyatakan Sum memang diperkosa. Hasil visum menyatakan pendarahan di alat kelamin, robeknya selaput darah, dan luka di bagian paha kanan dan kiri Sum. Tidak ada keraguan sedikit pun perihal kesaksian Sum Kuning. Dan itulah yang membuat masyarakat Yogyakarta pada waktu itu protes. Dan protes masyarakat itu berhasil membebaskan Sum Kuning dari rumah tahanan. Tidak hanya itu, Sum Kuning juga bercerita kepada wartawan harian Pelopor bahwa polisi membatasi ruang geraknya. Ia diancam akan disiksa, disetrum, hingga yang paling konyol, ia dituduh sebagai anggota Gerwani, sebuah organisasi perempuan progresif yang pernah aktif di era 1950-an hingga 1960-an, dan mereka berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia dan gerakannya sudah dihabisi sejak peristiwa G30S. Namun, narasi untuk menyudutkan perempuan sebagai anggota Gerwani masih saja berlangsung di era Orde Baru. Sum Kuning juga bersaksi, pada suatu malam dirinya didatangi oleh pihak kepolisian. Sum diminta untuk telanjang. Alasannya, polisi-polisi itu ingin mengecek apakah di tubuh Sum Kuning ada tanda palu aritnya. Brengsek emang. Drama tidak hanya berhenti sampai di situ. Konspirasi untuk menutupi jejak pelaku masih digencarkan oleh aparat. Tiba-tiba polisi memunculkan sebuah nama sebagai pelaku pemerkosaan Sum Kuning. Seseorang bernama Trimo, seorang penjual bakso keliling. Dimunculkan juga rumor bahwa Sum dan Trimo menjalin hubungan gelap. Trimo tentu saja membantah keras tuduhan itu. Ia mengaku sama sekali tidak kenal Sum. Kecurigaan pun merebak di kalangan masyarakat. Kecurigaan bahwa kasus ini memang sengaja ditutup-tutupi. Mengapa? Semua berasal dari Budidono, seorang maklar mobil yang ditangkap polisi tak lama setelah Sum Kuning melaporkan kasusnya.
Budidono membuat 2 pengakuan yang mengejutkan. Pertama, ia mengaku ikut memperkosa Sum. Kedua, ada 3 pemerkosa lain yang setelah ditelusuri, mereka adalah anak pejabat penting di lingkungan pemerintahan. Pengakuan ini tentu saja dirahasiakan oleh polisi. Tapi entah mengapa, pengakuan itu bocor dan beredar di masyarakat. Oleh karena itulah, muncul rumor tentang kebusukan aparat yang berkonspirasi dengan pejabat dalam kasus Sum Kuning ini. Kapolri saat itu, Hugeng Imam Santoso, sampai perlu turun tangan menangani kasus ini. Ia berusaha membongkar kasus Sum Kuning dengan membuat sebuah tim khusus yang dikepalai oleh petinggi kepolisian Jawa Tengah. Dan menariknya, suatu kali Hugeng melaporkan perkembangan penyidikan kasus Sum Kuning ini ke Presiden Soeharto. Namun alih-alih mendapat dukungan dari sang presiden, Soeharto justru meminta kasus itu untuk diambil alih oleh tim pemeriksa pusat Komkamtib. Alasannya, katanya, kasus Sum Kuning ini dianggap berdimensi politik yang luas, sehingga rezim merasa perlu untuk mengambil alih kasus ini. Lalu kasusnya terungkap? Enggak. Langkah tersebut justru membuat kasus Sum Kuning ini semakin mangkrak. Para pelakunya tidak pernah terungkap dan hingga saat ini masih berkeliaran di sekitar kita. Kasus Sum Kuning ini menjadi salah satu noda dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan menjadi bukti lain betapa mahalnya keadilan untuk rakyat kecil di era Orde Baru. Saya Rifa dan rekan saya Yantina pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya. Gimana? Isih pena zaman gitu? Iya deh.